2 anos mais velha que eu. Então ela não jogava bola. E eu era acho 5 anos, 6 anos. Juru taktik asal Korea Selatan ini kesal anak asuhnya gagal mengonversikan banyak peluang menjadi gol tambahan. Sintayong tersinggung meski Garuda lolos ke semifinal. Timnas Indonesia berhasil melaju ke semifinal setelah mengandaskan Filipina dalam laga terakhir grup A Piala AFF 2022. Bermain di Stadion Rizal Memorial Manila pada Senin 2 Januari 2023 malam, Indonesia berhasil menang tipis 2-1. Dua gol kemenangan masing-masing dicetak oleh Denny Sulistiawan pada menit ke-21 dan Marcelino Ferdinand pada menit ke-43. Adapun sebiji gol hiburan Filipina disarankan oleh Jens Rasmussen pada menit ke-83. Berkat kemenangan tipis tersebut, Timnas Indonesia hanya keluar sebagai runner-up grup A meski mengantongi poin sama dengan Thailand. Mark Klok dan kawan-kawan kalah selisih gol dari Thailand sehingga tim Gajah Perang berhak lolos ke semifinal sebagai juara grup A. Kemenangan tipis 2-1 atas Filipina inilah yang menjadi pemicu kekecewaan Sintayong. Juru taktik asal Korea Selatan ini kesal anak asuhnya gagal mengonversikan banyak peluang menjadi gol tambahan. Lagi-lagi finishing yang buruk masih menjadi masalah bagi skuad Garuda. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada pemain atas keberhasilan ke semifinal, kata Sintayong seusai laga. Tetapi saya tidak puas dengan performa pemain pada pertandingan ini dan saya tidak senang, tegasnya. Sintayong mengakui Timnas Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah perihal penyelesaian akhir Timnas. Nampaknya kehilangan Dimas Derajat yang mengalami cedera menjadi masalah tersendiri untuk skuad Garuda. Dimas Derajat yang sebelumnya menjadi ujung tombak Timnas Indonesia selalu menjadi pemecah kebuntuan di lini serang Timnas Indonesia. Ilyas Masojamik yang menjadi pengganti Dimas Derajat baru mengemas 1 gol dari 4 pertandingan yang dilakoni Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ini menjadi catatan minor bagi Spaso dengan label top skor BRI Liga 1. Kelemahan Timnas Indonesia yang perlu diperbaiki di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia harus puas menjadi runner-up grup A Piala AFF 2022. Skuad Garuda pun dipastikan akan berhadapan dengan juara grup B di babak semifinal. Indonesia mengamankan peringkat kedua di fase grup setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-1 pada Senin 2 Januari 2023. Di hari yang sama, Thailand sukses menupaskan perlawanan Kamboja dengan skor 3-1 dan mengunci puncak klasemen grup A. Buruknya penyelesaian akhir skuad Garuda masih menjadi masalah bagi Sintayong. Para penyerang timnas masih sulit untuk menemukan momen terbaik untuk mengeksekusi sebuah peluang. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa diperbaiki Timnas Indonesia jika ingin pesta gol ke gawang Filipina di laga semalam. Pertama, pertajaman penyelesaian akhir. Timnas Indonesia selalu berhasil menciptakan banyak peluang di 4 laga yang sudah dilakoni. Bahkan saat melawan Thailand mereka mampu memberikan banyak ancaman. Namun penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah yang benar-benar harus diselesaikan oleh Mark Klok dan kolega demi memaksimalkan sebuah peluang menjadi gol. Kedua, akurasi operan. Pemain Timnas Indonesia kini lebih mengedepankan operan 1-2 dari kaki ke kaki. Namun akurasi passing dari para pemain masih harus diperbaiki. Hal ini begitu terlihat jelas di laga melawan Thailand. Bagaimana akurasi operan yang buruk membuat banyak peluang terbuang dan aliran bola tidak lancar. Akurasi passing yang buruk juga bisa berpotensi membuat Timnas Indonesia kecolongan. Hal itu terlihat dari gol balasan Thailand yang berawal dari kesalahan umpan Astawi Mangkualam Bahar. Ketiga, stamina. Memang banyak hal yang mempengaruhi kondisi fisik atau stamina para pemain Timnas Indonesia. Di antaranya tidak ada kompetisi yang diikuti selama lebih dari 2 bulan. Namun hal ini tentu tak bisa dibiarkan begitu saja karena stamina menjadi modal yang sangat penting untuk bisa konsisten dalam 90 menit permainan. Selebrasi merpati Marcelino Ferdinand di Piala AFF 2022 dapat perhatian Richarlison. Kemenangan Timnas Indonesia pada laga pamungkas grup A Piala AFF 2022 jadi kebahagiaan berlapis bagi Marcelino Ferdinand. Selain mencetak gol kemenangan, selebrasinya ternyata mendapat perhatian dari pemain Timnas Brasil, Richarlison.
Hal itu bermula ketika Marcelino sukses mengantarkan Indonesia menang 2-1 atas Filipina. Marcelino menuntaskan umpan terakhir dari Sadil dengan tembakan terukur ke pojok kiri bawah gawang Filipina. Setelah mencetak gol, Marcelino dan Sadil melakukan selebrasi menyerupai merpati. Selebrasi itu sendiri lebih dulu dilakukan oleh Richarlison sejak berseragam Everton, Tottenham, hingga kemudian membela Brasil di Piala Dunia 2022. Selebrasi tersebut mendapatkan pro dan kontra, namun Richarlison menjelaskan bahwa tarian tersebut adalah tarian yang dilakukan oleh grup pop di Brasil, bukan gestur meledek lawan. Richarlison pun secara mengejutkan tahu dengan tarian itu. Ia lantas memberikan apresiasi atas apa yang baru saja dilakukan gelandang potensial milik Indonesia ini. Ia mengunggah ulang selebrasi Marcelino di akun Instagram pribadinya. Ia mengunggah ulang proses gol tersebut tanpa menyertakan kalimat apapun.